Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang kerajinan bahan keras di pelajaran prakarya, ya. Nah, kalian pasti sudah tahu kerajinan itu seperti apa. Kalian pasti sudah tahu. Kemudian nanti di dalam situ ada bermacam-macam ciri dari bahan, kemudian macam-macam jenisnya. Sudah. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang kerajinan bahan keras yang terdiri dari bahan keras alami dan bahan keras buatan. Bahan keras alami itu kerajinan yang terbuat dari bahan alam. Dari bahan alam berarti itu bisa kita ambil dari hasil alam yang tersedia. Kita tidak membuat. Pada kerajinan bahan keras alami itu berbagai macam contoh. Ada yang dari kayu, rotan, bambu, kemudian dari tulang ataupun dari sisik ikan. Kalau yang dari bahan keras buatan itu yang terbuat atau yang dibuat oleh manusia, contohnya dari kaca, kemudian logam, itu termasuk kerajinan bahan keras buatan. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras itu: satu, bersifat keras, yang kedua bejal, yang ketiga solid, keempat dia kuat, tidak mudah lembek, kemudian padat dan tidak mudah berubah bentuk. Selanjutnya, produksi kerajinan bahan keras. Nanti pada kesempatan ini ada produksinya, bagaimana hasilnya, itu yang dimaksudkan. Yang pertama, kerajinan bahan keras alam. Jadi bahan keras alam tadi yang pertama dari bahan kayu, ya. Dia itu tergolong bahannya keras. Kemudian cara memproduksinya, kita membuatnya itu dengan teknik ukir atau pahat. Dan alat yang dipakai untuk memproduksi atau untuk membuat: satu, gergaji, pahat, cukil, mesin pemotong, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kerajinan bambu. Pada bambu ini itu banyak jenisnya yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Salah satunya bambu andong, kemudian bambu tali, bambu ater, bambu talang, bambu tutul, bambu cendani, bambu congkreh, dan lain sebagainya. Banyak, tapi tidak saya sebutkan semuanya. Kalau kerajinan bambu itu biasanya dipakai seperti pada hiasan dinding, kemudian bisa untuk lampion, bisa untuk kursi, untuk keranjang juga bisa. Selanjutnya, kerajinan rotan. Kerajinan rotan di Indonesia itu banyak rotan, jadi kita manfaatkan yang ada. Tanaman rotan ini adalah jenis palem yang merambat dan dapat tumbuh mencapai 100 meter lebih. Jadi dia tanaman merambat.
Peralatan yang digunakan untuk kerajinan rotan yaitu gunting. Guntingnya gunting rotan, bukan gunting untuk kain ya. Kemudian gergaji, palu, amplas, kuas cat, alat pembengkok, bor, kompor. Nah, yang penting itu adalah alat pembengkok. Karena apabila kita membuat kerajinan, nggak mungkin kerajinan itu akan hanya lurus, pasti dia akan dibuat bentuk. Nah, di situ kita perlu alat pembengkok. Nggak bisa sembarangan kita membengkokkan. Selanjutnya, kerajinan bahan keras buatan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada kerajinan kaca, logam. Kalau kaca itu biasanya untuk akuarium. Kemudian kalau logam itu biasanya untuk bejana atau untuk lainnya gitu. Pada kerajinan itu harus mempunyai jiwa seni. Jadi orang yang membuat seni kerajinan itu harus punya jiwa seni. Orang yang tidak punya jiwa seni untuk membuat kerajinan akan sangat sulit sekali. Jadi tidak bisa dipisahkan antara jiwa seni dengan kerajinan. Selain jiwa seni juga ketelatenan. Untuk materi kerajinan ini saya rasa cukup sini dulu. Nanti apabila ada pertanyaan kalian bisa tanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.